Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 59, 60, 61 dan 62 dari surat Al-A'raf dengan mengacu kepada tafsir Ibnu Katsir. Adapun terjemahan ayat 59 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Selanjutnya terjemahan ayat 60 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Selanjutnya ayat 61 surat Al-A'raf artinya, dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Dan terjemahan ayat 62 artinya, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Demikian terjemahan ayat 59 sampai dengan ayat 62 surat Al-A'raf terkait dengan firman Allah tersebut. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan kisah Adam alaihissalam pada awal surat, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, Allah Ta'ala pun mulai menyebutkan kisah-kisah para Nabi alaihimussalam satu persatu. Di mana Allah Ta'ala mulai dengan menyebut kisah Nabi Nuh alaihissalam. Karena dia adalah rasul utusan yang paling pertama dikirim kepada penduduk bumi setelah Adam alaihissalam. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata terkait dengan firman tersebut, tidak ada seorang nabi pun yang mengalami gangguan dari kaumnya yang serupa dengan Nabi Nuh alaihissalam, kecuali nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak dari kalangan ulama tafsir berkata, awal mula berhala-berhala disembah adalah bahwa ada sekelompok orang soleh yang meninggal dunia. Lalu kaum mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan mereka dan membuat gambar-gambar mereka di dalamnya, agar mereka selalu ingat akan keadaan dan peribadatan mereka, dengan harapan agar mereka dapat meniru jejak orang soleh tersebut. Namun setelah zaman berlalu cukup lama, mereka kaumnya membuat patung-patung dalam bentuk gambar-gambar tersebut. Ketika zaman berlaku cukup lama lagi, maka mereka mulai menyembah patung-patung tersebut dan menamakannya dengan orang-orang soleh tersebut. Yaitu misalnya Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Ketika hal tersebut semakin parah, Allah Ta'ala mengutus Rasulnya, yaitu Nuh alaihissalam, untuk memerintahkan kepada mereka agar menyembah Allah Ta'ala satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Maka Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu kiamat. Ini adalah terjemahan dari ayat 59 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi. Maksud hari yang dahsyat itu adalah yaitu siksaan hari kiamat. Apabila kalian berjumpa dengan Allah Ta'ala sedangkan kalian dalam keadaan musyrik mempersekutukannya. Kemudian pemuka-pemuka kaumnya berkata,
ini adalah dilanjutkan pada kalimat pada ayat 60 surat Al-A'raf. Di sini pemuka-pemuka kaumnya itu yaitu masyarakat, para pemuka, para pemimpin, dan para pembesar di kalangan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah kalimat dari ayat 60 surat Al-A'raf. Maksud bahwa Nabi Nuh itu adalah dalam kesesatan, yaitu dalam dakwah Nabi Nuh tersebut yang ditujukan kepada kaumnya agar kaumnya meninggalkan penyembahan berhala. Sebagaimana dijumpai bahwa nenek moyang mereka dahulu melakukannya. Demikian keadaan orang-orang yang durhaka. Sesungguhnya mereka memandang orang yang bertakwa berada dalam kesesatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 32, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Demikian juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 11, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka itu akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Dan contohnya masih banyak lagi dalam ayat-ayat lainnya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 61 surat Al-A'raf, yang artinya, dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Maksudnya yaitu bahwa aku, dalam hal ini Nabi Nuh, bukanlah orang yang sesat, melainkan aku ini adalah rasul utusan dari Rabb pencipta dan penguasa segala sesuatu. Dilanjutkan dengan kalimat pada ayat 61 surat Al-A'raf, Allah telah berfirman, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itulah tugas-tugas para rasul. Tugas-tugas rasul, yaitu menyampaikan, menjadi pembicara, dan pemberi nasihat dengan nama Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Ta'ala yang menyamai mereka dalam sifat-sifat tersebut. Sebagaimana hal ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum pada hari Arafah. Sedangkan ketika itu mereka berkumpul cukup banyak. Maka Nabi SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dipertanyakan tentangku. Apakah yang kalian akan katakan? Maka mereka berkata, kami akan bersaksi bahwa kamu telah menyampaikan risalah, kamu telah menunaikan amanat, dan kamu telah memberikan nasihat. Lalu Nabi SAW mengangkat jarinya ke arah langit dan mengisyaratkannya ke arah mereka seraya beliau bersabda, ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah. Demikian terjemahan dari atau makna tafsir dari ayat 59 sampai dengan 62 dari surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.